Ya, kita lanjutkan dialog. Saya masih bersama Pak Surono, pengamat vulkanologi. Pak Surono, kita lanjutkan terkait dengan Merapi yang saat ini statusnya siaga bersama 3 gunung lainnya. Tadi Anda menyebutkan bahwa ini akan ditingkatkan statusnya menjadi awas jika ada gempa besar yang terjadi. Apa indikatornya? Bagaimana kita bisa melihat bahwa memang terjadi gempa yang besar, kemudian itu yang menyebabkan Merapi akan kembali erupsi? Ya, maksud saya adalah meningkat dari jumlah dan energi dari gempa bumi itu, ya kan. Jadi itu tercatat yang di pencatat seismograf itu ya. Apakah jumlahnya meningkat dengan energinya gempa tersebut juga meningkat, ya kan. Saat jumlah dan energi gempa meningkat, kemudian menurun juga dari jumlah guguran dan hembusan, besar kemungkinan Merapi bisa menghimpun tenaga untuk terjadi letusan. Menghimpun tenaga ini apakah kita bisa melihat dari sekarang seperti yang dilaporkan BPPTKG, Merapi saat ini sudah mengalami penggembungan 0,5 cm setiap harinya. Ya itu kan karena magmanya naik, ada gempa, gunungnya melembung lah, ya kan. Dan itu juga yang terjadi pada tahun 2006 lalu, Pak Surono? Apa? Dan penggembungan itu juga terjadi. Tidak bisa disamakan, tidak bisa sebanding, tidak seperti itu, ya kan. Bisa saja gempanya lebih banyak, ya kan. Tetapi belum tentu letusannya lebih besar, gitu kan. Bagaimana lahirnya gempa tersebut? Tidak semudah menghitung jumlah gempa, kemudian gempanya lebih banyak dari 2006, maka letusannya akan lebih besar dari 2006. Enggak seperti itu. Enggak seperti itu, oke. Ya. Tapi bahwa diprediksi meletusnya akan eksplosif seperti 2006 itu memang tipikalnya Merapi, begitu? Belum tentu. Belum tentu juga. Belum tentu, ya kan? Bergantung dari bagaimana lahirnya gempa itu, ya kan? Bisa saja terjadi kubah baru karena kubahnya labil, dia kesodok, gempanya gugur, terjadi awan panas guguran. Bisa saja hanya terjadi seperti itu. Tidak harus ada eksplosif. Dari mana eksplosif, gitu kan? Itu kan berandai-andai, ya kan? Belum bagaimana gempanya ini, ya kan? Meskipun itu yang menyampaikan dari pihak BPPTKG, dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi sekalipun? Iya. Ya, saya juga pernah melakukan itu, saya juga mantannya, mantan kepalanya. Itu kan? Ya, artinya kita tidak bisa melihat dari tipikal pernah terjadinya erupsi di gunung itu, kemudian terjadi juga sama tipikalnya ketika kalau begitu 2010 nggak terjadi dong. 2010 itu mungkin suatu letusan Gunung Merapi yang terbesar dalam periode 100 tahun lebih lah, gitu. Dan korban 2010. Meninggal dunianya juga sangat besar, 151 orang meninggal waktu itu. Tidak bisa disamakan. Dulu selalu mengatakan kepada saya, nantilah jangan awas dulu, tunggu api diam. Saya katakan tidak akan ada api diam ini. Dan letusannya akan lebih besar dari letusan-letusan sebelumnya. Saya katakan kepada pejabat yang datang, tolong siapkan perbekalan yang banyak, karena letusan ini akan lebih besar dari letusan-letusan sebelumnya. Bagaimana dengan 13 gunung api yang saat ini statusnya waspada? Sekali lagi, waspada itu artinya level 2. Pemirsa juga harus terus-terusan diingatkan bahwa kita mengenal 4 status gunung berapi, ada normal, waspada, siaga, dan awas. 4 gunung ditetapkan statusnya siaga, kemudian yang level waspada itu ada 13. Dari 13 gunung api yang waspada itu, gitu kan? Mana yang akan ditingkatkan statusnya menjadi siaga? Ya kecil lah kemungkinan, kayak Semeru paling bahaya ini Semeru. Semeru. Gitu kan? Masih kemungkinan bisa ada guguran, kubah gitu kan, kalau misalnya masih tersisa. Dan itu apakah akan lebih besar dari 28 November kemarin kalaupun akan memuntahkan lava pijar lagi? Oh, oke. Nggak ada, nggak mungkin itu. Nggak mungkin. Bagaimana dengan Gunung Anak Rakatau? Ya, Gunung Krakatau itu meletus sepanjang tahunnya. Kemarin itu kebetulan aja gugur, ya kan, longsor menjadi tsunami. Kalau nggak longsor nggak terjadi tsunami itu, ya kan. Ya, Gunung Krakatau itu harus sering meletus, kalau nggak kapan besarnya. Ya waktu saya masih aktif itu pernah sepanjang tahun nggak berhenti dan harus seperti itu. Dan itu yang membuat dia semakin besar, semakin besar. Oh, oke. Iya, kalau
anak kecil kan harus sering bergerak. Kalau tiduran aja kan kapan gedenya, kapan kuatnya. Apakah ada Ya, tipe yang serupa dengan Gunung Anak Rakatau itu, lahir dari erupsi gunung besar, kemudian dia terus-terusan erupsi? Apa? Gimana? Apakah ada tipe serupa dengan anak Gunung Krakatau ini? Dia lahir dari gunung yang besar, dari induk besar? Gunung Rinjani lah, itu di tengahnya kan ada Gunung Barujari gitu ya. Di tengah kawahnya itu ada Barujari. Dia harus sering meletus. Kalau enggak ya nggak tinggi-tinggi lah. Dari mana dia kan gunung api tidak seperti kecambah gitu kan, dibiarin dia tumbuh sendiri kan. Ya harus supaya tinggi dan semok gitu ya harus sering meletus dia, dibangun tubuhnya oleh letusannya gitu kan. Kalau enggak kapan tingginya, kapan semoknya kan? Nggak mungkin gitu kan. Kalau biarin gunung nggak meletus kapan tingginya gitu. Kayak anak kecil kalau nggak gerak gelora lagi ya nggak kuat, nggak besar gitu loh. Dan itulah fenomena alam yang sesungguhnya. Tanah di sekitarnya juga akan semakin subur diiringi dengan erupsi dari karena gunung itu. letusannya maka semakin subur gitu kan. Dulu Gunung Krakatau nggak ada tumbuhannya kan, lama-lama ada burung ke situ ya kan, karena tanah subur jadilah tanaman gitu kan. Ya. Sekarang kalau kita yang terpenting adalah fenomena alam ini memang terjadi, rekomendasi atau mitigasi yang harus dilakukan. Sekarang kalau BPPTKG sekali lagi terkait dengan level status gunung berapi itu, kalau waspada kegiatan di luar radius 3 km dari puncak, apakah ini tipikalnya sama? Semua gunung 3 km dari puncaknya itu adalah radius aman untuk status gunung waspada? Enggak juga, ya kan saya dulu pernah memundurkan pertama kali udah 10 km tahun 2010 kan di Merapi kan. Ya. Bahkan terakhir mundur 15 dan mundur lagi adalah menjadi 20 kan. Ya kan, ancaman bahaya itu kan tergantung gunung apinya kan. Status itu hanya suatu aktivitas gunung api ya kan, yang diberikan oleh kita berdasarkan aktivitasnya. Dan masyarakat itu harus tahu gitu kan, kalau statusnya sepertinya harus berbuat apa gitu. Belum tentu juga, keliru juga misalnya kan, statusnya siaga udah ngungsi gitu ternyata. Jadi radius amannya berapa Pak Surono? Ya bergantung pada aktivitasnya lah, ya kan. Nggak bisa ada rumusnya sekarang 3 km saja gitu. Ada. Saya dulu pertama kali sudah mundur udah 10 kilo di Merapi, gitu kan. Karena aktivitasnya ancaman bahayanya tinggi gitu loh. Setelah itu mundur 15, setelah itu mundur lagi 20. Kenapa tidak 20 km sekaligus? Saya bunuh Yogyakarta itu wisatanya. Pelajarnya bubar semua pasti. Ya kan? Itulah namanya teknologi berwajah sosial. Ya kan? Kita menggunakan teknologi, tetapi kita juga harus menjaga ekonomi kan, ada di sana, wisatanya harus kita jaga gitu kan, agar supaya tidak resah gitu kan. Iya. Sebab kalau bicara Merapi zona aman 20 kilo itu udah kali urang udah luar biasa. Semua belum itu. apa-apa udah di Jogja kan banyak orang pinter kan. Saya mesti diamuk orang kan. 20 apa-apaan ini. Maka saya cicil. 10 dulu aman, enggak. Waktu itu Mbak Maliza nggak mengungsi kan, kena dia kan. 15 aman karena mereka mungkin tahu lah. Ini kelihatannya benar Surono ini, ya kan? Mundur 15. Begitu saya suruh mundur 20, ini terlalu nih kebangetan ini. Nggak ada Merapi 20 kan, kena lagi. Jadi 2 kali tahap sebenarnya. Jadi kalau bicara Merapi, Mbak Surono, itu wajib mengungsi bagi warga yang diperkirakan wilayahnya akan terkena awan panas, itu sampai berapa kilometer? Ya bergantung aktivitasnya tadi, ya kan? Si ahlinya ini yang harus mengatakan. Saya dulu katakan 10 kilo pertama, karena dia paling tidak 6 kena. Kalau biasanya kan Mbak Merica nggak kena dulu. Awan panas cuma ya? 5, ya awan panasnya nggak nyampe 5, Mbak Merica kan sekitar 5,5 kilometer. Iya. Begitu 2010 pasti kena, saya bilang. Iya. Dan terjadi. Karena kan lebih dari 6 kilometer. Gitu. Makanya mundurnya 10. Jadi memang tidak bisa tidak bisa disamaratakan, tidak ada average-nya untuk berapa zona aman. Baik, Gubernur DIY kemarin juga mengatakan bahwa meminta warga agar tidak panik berlebihan. Sebenarnya kondisi warga di sekitar Merapi sendiri saat ini seperti apa? Kalau mereka sudah belajar dari pengalaman 2010 yang memakan korban jiwa yang cukup banyak begitu, 151 orang meninggal ketika itu.
Apakah mereka sudah Kalau saya belajar kan- dari pengalaman itu atau memang sekarang warga sedang panik kondisinya di Merapi? Oh enggak lah, saya kan hubungan dengan mereka informal kan. Ada namanya mitigasi bencana tanpa dasi dan roti. Saya sebut itu. Ya. Karena biasanya kalau mitigasi saya diundang di hotel kan. Pakai dasi, pagi-pagi sarapan roti kan. Ya. Jadi saya ketemu dengan masyarakat di sana gitu kan. Mereka percaya, jujur aja mereka percaya sama saya. Gitu kan. Ya, saya informal ketemu dengan mereka gitu kan. Masyarakat Jogja itu siap. Ya. Itu satu-satunya masyarakat di dunia yang paling akrab dengan gunung apinya. Ya. Dia suruh ngungsi. Sekarang kuncinya di otoritas saintifik. Ya kan? Berapa kilometer dia harus ngungsi? Ya kan? Sampai kapan? Itu paling mudah digerakkan di Jogja. Dan itu teknologinya ada Relawannya semua orangnya. untuk membuat prediksi itu, Pak Surono. Gimana? Teknologi kita ada semua untuk membuat prediksi itu. Teknologi kan barang mati, ya kan? Teknologi kan jujur kalau Aki karena nggak makan nasi dia makan Aki gitu ya, ya kan? Semua gempa ya tercatat gempa gitu ya. Ya bergantung pada ahlinya lah. Kalau ahlinya kucruk ya kucruk, nggak bisa apa-apa gitu. Semua tergantung ahlinya. Baik. Iya. Bagaimana dengan yang Anda lihat kondisi masyarakat di sekitar Gunung Sinabung, kemudian di sekitar Ileape, Karangetang, apakah mereka juga saat ini mitigasi mereka, awareness-nya mereka terhadap bagaimana kondisi gunung itu sendiri, bagaimana menyelamatkan diri, bagaimana evakuasi itu sudah mereka pahami secara betul? Kalau Sinabung pertama ya, kalau Sinabung itu waktu pengalaman saya tahun 2010-2013, Ya. mereka terkaget-kaget karena gunungnya 1000 tahun lebih nggak pernah meletus. Jadi nenek moyang mereka pun tidak punya cerita letusan Gunung Sinabung. Wajar ya, terjadi kepanikan luar biasa. Paling sulit memanage masyarakat di sekitar Sinabung waktu itu kan, karena tidak punya pengalaman gitu kan. Mungkin lewat Tolok agak sedikit kaget ya karena lama tidak meletus gunung api ini ya. Ya ada letusan Strombolian, keluar api material pijar dengan suara gemuruh, mereka pasti terkaget-kaget dan takut. Tetapi pada dasarnya masyarakat Lewotolo itu lebih siap karena memang relatif sudah jauh ya, relatif jauh dari puncaknya sehingga saya kira tidak terlalu banyak diungsikan oleh pemerintah daerah. Merapi ini terlalu padat sehingga apapun yang terjadi, walaupun masyarakat dan relawannya paling siap di dunia, ya kan? Tetapi tetap saja ya sulit. Coba sekarang Mbak itu kan, 10 hari aja di hotel bintang 5 nggak betah kan? Apalagi mereka di tempat pengungsian gitu ya. Ya kan, kondisi pandemi darurat. pula. Ya apalagi plus pandemi sekarang. Saya lebih khawatir masyarakat di sekitar Merapi di pengungsian. Lebih khawatir mereka terpapar COVID daripada terancam Merapi itu sendiri. Sekarang ini, saya khawatir sekali. Baik, apa masukan Anda untuk mereka yang masih suka naik gunung? Kalau kita bicara Merapi, di sekitar Gunung Merapi ada Sumbing, ada Perahu, ada Gunung Ungaran di sekitar itu. Apakah sebaiknya berhenti dulu, sebaiknya tidak naik gunung dulu, sebaiknya menghentikan aktivitas dulu, seperti apa? Sebetulnya saya dulu ada cinta alam gitu kan, meletus di Gunung Kerinci, Gunung Kerincinya meletus gitu kan, kemudian diberitakan di media lari terbirit-birit. Saya diminta tanggapannya, gimana? Ya kapok aja saya bilang, rasain aja saya bilang. Karena apa? Setiap kita akan ke suatu daerah kan kita baca lah. Apa sih kalau kita ke luar negeri, temperaturnya berapa, saya harus pakai pakaian seperti apa. Ini orang mau naik gunung katanya pecinta alam, ya kan? Tetapi tidak tahu mau pelajari alam seperti apa gitu. Ya kan? Baik. Harus seperti itulah. Baik, Pak Surono, terima kasih atas waktu Anda bersama kami pagi ini. Terima kasih, selamat pagi, selamat bekerja, sehat selalu. Informasi lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda.